Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isa Ibnu Pramono dari kelas PTRB dengan NIM 400, 306, 206, 593 akan melakukan 3 praktek PCS. Yang pertama praktek rangan kritis, saya akan memulainya. Yang langkah pertama diawali dengan memasukkan bahan band, yakni band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Selanjutnya melakukan pengolahan TOA atau top of atmosphere dari bahan 6 band ini dengan menggunakan raster kalkulator. Baik, kita tunggu sebentar membuka tutornya. Untuk raster kalkulator berada di sebelah analisis tool, map algebra, dan raster kalkulator. Langkah selanjutnya memasukkan rumus dari TOA, yakni band X dikali nilai reflection multiband atau refleksinya 0,00002 dikurangi 0,1, atau bisa dilihat dari sini pada notnya. Selanjutnya memasukkan band 10, dimulai dari band 10, refleksinya 0,002, dan ubah lokasi penyimpanan, lalu klik OK. Dan untuk mempersingkat waktu, saya sudah melakukan pengolahan TOA dan hingga selesai. Saya akan mengulangi langkah-langkahnya saja. Untuk TOA band 2 hasilnya seperti ini, TOA band 3 hasilnya seperti ini, TOA band 4 hasilnya seperti ini, dan TOA band 5, TOA band 7, dan yang terakhir TOA band 10. Selanjutnya melakukan langkah pengolahan AFI atau Advanced Vegetation Index. Yang digunakan adalah bahannya adalah TOA band 4 dan band 5, yang dimana caranya dengan menggunakan raster kalkulator lagi. Untuk rumusnya yakni TOA band 5 plus 1 kali nilai value H band 5, nilai value H adalah ini, nilai value dari band 4 0,9924. Jadi kita masukkan TOA band 5 0,9224, TOA band 4, TOA band 5, dan yang terakhir TOA band 4. Dan ini rumusnya dikali 1,1/3. Lalu ubah lokasinya, lalu klik OK. Dan untuk hasil AFI-nya seperti berikut. Ini untuk hasil AFI-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan BSI atau Bear Soil Index, yang dimana bahannya adalah hasil TOA band 74452. Sama seperti yang tadi, tetap menggunakan raster kalkulator untuk menghitungkannya. Dan untuk rumusnya seperti berikut. TOA band 7 plus TOA band 4 plus TOA band 5 plus TOA band 2 plus dibagi TOA band 7 ditambah TOA band 4 ditambah dalam kurung tutup ya, plus ditambah kurung buka TOA band 5 tambah TOA band 2 kurung tutup. Setelah menginput TOA ini, TOA band ini, band 7, band 4, band 5, dan band 2. Lalu ke lokasi penyimpanan, klik OK, dan untuk hasilnya adalah seperti ini, seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan VD atau Vegetation Density dengan menggunakan tool Principal Component. Pada Algebra kita buka ada multivariate Principal Component, dan kita masukkan hasil AFI, hasil BSI dan AFI, BSI dan AFI. Ubah lokasi penyimpanan, klik OK, dan untuk hasil dari Vegetation Density yakni sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya yakni pengolahan SI atau Shadow Index dengan menggunakan tool raster kalkulator dengan rumus seperti itu, yakni 1 min TOA band 4 dikali 1 min TOA band 3 dikali 1 min TOA band 2, lalu dikali 1/3, lalu ke lokasi penyimpanan, klik OK. Dan untuk hasilnya dari SI Shadow Index yakni sebagai berikut, terlihat putih. Untuk lebih jelasnya bisa diubah warnanya. Oke. Lalu untuk langkah selanjutnya pengolahan temperatur indeks, yakni dengan raster kalkulator kembali, dan untuk rumusnya sebagai berikut. Nilai radian dari minimum band 10 yakni pada not ini radian band 10 adalah 0,0103 dan maksimum band 10 adalah 22,00180. Lalu kita masukkan pada rumus pada raster kalkulator, kita masukkan
nilai radian juga. Lalu kita masukkan kembali nilai radian minimum dan 10 dikurang bagi 65535 dikali toa ben 10. Toa ben 10. Lalu ubah lokasi untuk penyimpanan, klik OK, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah SSI atau Scaled Shadow Index. Dengan menggunakan tool principal komponen, kita masukkan hasil SI dan TI-nya. Lalu kita ubah lokasi penyimpanan, klik OK, dan untuk hasil SSI-nya sebagai berikut. Kemudian melakukan forest canopy density dengan menggunakan raster calculator. Kita pilih square root, kita masukkan rumusnya. Hasil PD dan hasil SSI. Lalu ubah lokasi penyimpanan, klik OK, dan untuk hasil FCD-nya sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan DEM. Lalu mengubah DEM ini menjadi slope dengan membuka ArcBox, kemudian ke 3D Analysis Tool, pilih raster surface, lalu pilih slope. Dan untuk pengolahannya kita masukkan saja DEM-nya, pilih lokasi penyimpanan, presentize, lalu kita ubah Z faktornya menjadi 19. Lalu klik OK, lalu untuk hasil slope-nya sebagai berikut. Kita ubah colorannya, pilih OK, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan SHP curah hujan, jenis tanah, tutupan lahan, kemiringan lahan, yang sudah diolah atribut tabelnya, di mana curah hujan ditemukan R-nya, dan jenis tanah ditemukan K-nya, dan tutupan lahan ditemukan nilai skor LS-nya, tutupan lahan ditemukan skor CP-nya, lalu untuk kemiringan lahan skor LS. Lalu langkah selanjutnya adalah mengubah keempat SHP peta tematik ini menjadi raster dengan cara buka ArcBox, lalu conversion tool, lalu pilih raster from raster to, lalu pilih to raster, lalu pilih polygon to raster. Kita masukkan saja polygon to raster. Lalu kita pilih curah hujan, kita ubah ini menjadi R sesuai yang tadi, lalu kita ubah lokasi, klik OK, dan terapkan langkah tadi polygon to raster ke jenis tanah, tutupan lahan, dan kemiringan lahan. Dan berikut hasil dari hasil raster. Nah, JT jenis tanah, tutupan lahan, KL. Lalu untuk melakukan angka erosivitas dengan cara raster kalkulator kita buka, lalu memasukkan raster dari peta tematik tadi dengan ditambah KL, ditambah TL, ditambah CH, ditambah gitu. Lalu ubah penyimpanan, klik OK, dan untuk hasilnya seperti berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan reclass pada erosivitas, slope, dan FCD. Yakni buka reclassify, kita pilih hasil erosivitas, kita pilih value, classify, ubah 5 kelas, metode pilih equal interval, lalu ubah 5 kelas, klik OK. Dan untuk reclass slope juga sama, dan ini hasil reclass erosivitas, ini hasil reclass slope, dan untuk hasil reclass FVD sendiri langkahnya masukkan hasil FVD, classify, equal interval 5, oke, kita ubah nivelnya menjadi 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu klik ubah lokasi penyimpanan, lalu klik OK, dan untuk hasilnya seperti itu. Lalu kita melakukan langkah selanjutnya adalah weighted overlay dengan cara membuka ArcBox Special Analysis, overlay, lalu pilih weighted overlay, kita masukkan saja semuanya dari reclass 3 reclass tadi. Mohon maaf, durasinya mungkin akan sedikit panjang. Lalu set equal, from-nya diganti 1, dan dengan diisi 5, ini dibiarkan saja, lalu ubah penyimpanan, lalu klik OK. Lalu untuk hasil weighted overlay seperti berikut. Dan langkah terakhir adalah mengubah weighted overlay ini menjadi polygon dengan cara ArcBox conversion tool, lalu from raster to polygon. Masukkan saja hasil weighted overlay, value, ubah lokasi, klik OK. Lalu untuk hasilnya sebagai berikut. Dan pada polygon line kritis ini, buka open attribute tabel, lalu bisa menambahkan keterangan dan luas. Nah, dan pada hasil ini dilihat bahwa yang berwarna hijau ini lahannya tidak kritis, dan yang berwarna kuning tua ini potensi kritis, dan yang berwarna oranye ini agak kritis, dan yang merah termasuk lahan kritis.
Dan untuk solusi dari permasalahan lahan kritis, yakni yang pertama dengan memperbanyak serta memperluas wilayah penghijauan, reboisasi maupun pembangunan ruang terbuka di setiap wilayah Kabupaten Semarang. Dengan yang kedua dilakukan pengembangan hingga pembudidayaan dan kegiatan salah satunya tebang sari, membantu karena metode tebang sari menjaga kandungan unsur hara dalam tanah. Yang ketiga dengan adanya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat, pemerintahan dengan tujuan yang dan pemahaman edukasi yang sama dan keinginan untuk meningkatkan kondisi lahan yang semakin lama akan semakin kritis. Lalu yang keempat dengan mengadakan cara sharing pembangunan testing pada daerah dataran tinggi yang dimana dilakukan untuk menjaga laju air yang ada di dalam tanah akan mengalir dengan baik, karena air yang mengalir dengan baik maka unsur hara pada tanah tersebut semakin lama akan semakin baik. Lalu yang terakhir dengan melakukan pembangunan dan pengembangan pada di Kabupaten Semarang untuk menjaga tanah tetap memiliki area resapan air. Selain itu ekosistem di sekitar desa tersebut dapat terbangun dan masyarakat dapat memanfaatkan aliran sungai tersebut dengan ekonomis tanpa melakukan bencana. Sekian dari praktek part pertama ini atau lahan kritis. Kemudian saya akan lanjut ke praktek kedua, yakni praktek karhutla. Mohon maaf agak sedikit lama untuk membuka artisnya. Lalu saya akan mulai praktek kedua, yakni dengan praktek bencana kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya kita mulai dengan memasukkan bahan yang dimana bahan tersebut adalah admin Kabupaten Semarang, TOA 5 dan TOA 7, hasil pengelolaan LST, SHP jalan, SHP sungai, lalu SHP lahan hutan, lahan gambut di Kabupaten Seruan. Nah, kemudian melakukan pada langkah pertama ini adalah mengolah NPR. NPR ini adalah normalisasi ratio, di mana rumusnya yakni, bentar kita sedikit waktunya untuk buka artbook dengan raster kalkulator. Lalu untuk rumusnya sendiri yakni band 5 dan band 7. Kita masukkan band 5, TOA band 5 dan TOA band 7, mohon maaf. Kita masukkan TOA band 5 dan band 7 dan TOA band 7. Lalu kita masukkan kembali TOA band 5 dan band 7. Ubah lokasi penyimpanan, maaf agak sedikit lag. Lalu klik OK. Lalu untuk hasilnya sebagai berikut. Untuk hasil NPR-nya sebagai berikut. Lalu kita masukkan titik hotspot api yang dimana titik ini adalah titik panas api, titik panas. Lalu selanjutnya kita melakukan pengolahan pemotongan cut pada tutupan lahan. Oh iya, bahan tutupan lahannya kita masukkan. Tutupan lahan sendiri kita melakukan cut pada daerah yang dekat dengan titik panas ini, yakni dengan menggunakan 4 poligon seperti biasa dan explode multipart. Lalu untuk tetapi sebelum melakukan itu kita melakukan di soft terlebih dahulu untuk meringkas tabel tutupan lahan ini yang jumlahnya sangat banyak. Di soft kita masukkan jumlahnya, kita pilih yang skor TL, agenda, lalu klik OK, dan untuk hasilnya sebagai berikut, dimana hasilnya atribut api menjadi sedikit. Lalu kita melakukan langkah cut polygon dengan seperti tadi dengan menggunakan cut dan explode multipart. Untuk membersihkan waktu saya sudah melakukan cutnya. Mohon maaf belum saya masukkan hasil cutnya. Saya masukkan terlebih dahulu hasil cutnya, dimana ada hasil cut ini. Daerah yang ini kita potong untuk dekat api karena tidak semua daerah ini berpotensi terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu ada beberapa juga yang diubah, seperti pertanian lahan kering yang dimana awalnya skornya 2 menjadi 5 karena dekat dengan titik api. Lalu hutan lahan sekunder juga dekat dengan titik api, permukiman juga dekat titik api, kita ubah menjadi skala 5. Lalu langkah selanjutnya adalah merubah polygon ini menjadi raster dengan cara upload conversion tool, lalu pilih to raster, polygon to raster, kita buka, kita masukkan saja tuplahnya, kita pilih spot TL, lalu ubah lokasi, klik OK, lalu untuk hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan tadi yang sudah kita masukkan jalan dari Kabupaten Seruyan, Sungai Seruyan, lalu kita lakukan buffer dengan multiple buffer, yakni pada upload block analysis tool kita pilih proximity multiple ring buffer.
Lalu kita masukkan saja jalan dan sungai. Untuk sungai kita ubah lokasi, dan untuk desainnya kita masukkan kecepatan 500 meter. Dan yang terakhir, lebih dari 2500 meter kita boleh masukkan 2500 saja sama. Lalu untuk total ini kita ubah menjadi meter, maaf meter. Lalu klik OK, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Hasil sungai dan hasil buffnya sebagai berikut. Hasil jalan buffnya. Oke. Lalu kemudian kita masukkan SAP lahan hutan, lahan gambut. Kemudian kita lakukan polycontour raster lagi pada lahan hutan dan gambut dengan polycontour raster. Kita masukkan lahan hutan, kemudian nanti lahan gambut kita ubah bitnya menjadi skala LG, ubah lokasi, klik OK, dan untuk lahan hutan juga sama, kita masukkan bitnya skor, dan untuk hasil rasternya sebagai berikut untuk lahan hutan, dan untuk lahan gambut sebagai berikut. Lalu kita juga langkah selanjutnya adalah melakukan reclass dengan cara dengan menggunakan AutoDoc Spatial Analytics Tool reclass. Kita boleh reclassify, kita masukkan NPR terlebih dahulu. Lalu NPR kita lakukan classify. Kita ubah well, metodenya well 5 saja. Lalu kita ubah urutannya seperti tadi, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ubah penyimpanan, lalu klik OK. Dan kemudian kembali melakukan reclass pada LST, yang dimana LST ini tidak mengubah value-nya. Lalu ubah nama penyimpanan, alokasi penyimpanan, dan klik OK. Lalu setelah melakukan reclass LST, kemudian melakukan reclass lahan hutan. Kita langkah selanjutnya adalah melakukan background overlay dengan cara background overlay. Kita masukkan semua reclass tadi, klik OK. Sebentar, ada sedikit kesalahan. Reclass. Lalu kita langsung saja kita ke background overlay. Kita masukkan hasil reclass-reclassnya. Yang pertama itu reclass dari NPR, yang kedua reclass LST, yang ketiga jalan. Nah, lalu yang lahan gambut, lahan hutan, dan terakhir sungai. Lalu setelah itu kita set equal, kita masukkan 1 sampai 5, kita ubah lokasi, lalu klik OK. Dan untuk hasilnya sebagai berikut. Lalu kita yang terakhir lakukan ubah raster ini menjadi polygon, yakni klik polygon to raster. Kita saja masukkan potensi karena kita masukkan Freeport, lalu klik ubah lokasi dan klik OK. Dan untuk hasilnya seperti itu. Dan untuk koordinat sendiri memiliki empat kelas, yakni rendah, sedang, potensi, dan tinggi. Di mana rendah memiliki warna hijau, sedang memiliki potensinya kuning, dan merah potensinya tinggi. Dan sedangkan untuk di titik panas sendiri terdapat warna merah yang menandakan potensi kebakaran hutan yang sangat tinggi di dekat titik panas ini. Lalu untuk solusi dari kebakaran hutan dan lahan, yakni yang pertama, di mana adanya upaya pemberdayaan masyarakat mengenai daerah khasbah bagi platform agar tidak mengulangi dalam pembakaran hutan untuk tujuan pembukaan lahan. Lalu yang kedua, memperbanyak serta merawat wilayah penghijauan, pembangunan ruang terbuka hijau. Yang ketiga adalah membalikan sifat gambut yang basah dan tidak membuat gambut menjadi kering, karena wilayah Kalimantan khususnya pada Kabupaten Sleman memiliki wilayah gambut yang cukup banyak.
dengan yang terakhir dengan yang keempat mengadakan pembangunan panel air untuk menjaga daya dinding karhutla agar tidak berterbangan. Lalu untuk praktek selanjutnya adalah praktek kebencanaan. Ya, ini kita mohon maaf agak sedikit memakan waktu banyak durasinya. Kita tunggu adisnya sampai reda. Lalu kemudian kita masukkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yakni admin Kabupaten Semarang, ban 4, ban 5, ban 7. Lalu kita masukkan LST. Lalu kita masukkan juga hasil ADVI Kabupaten Semarang. Kita dan TOA dari ban yang sudah kita olah sebelumnya, dan 4, 3, 2, 6. Lalu kita masukkan juga hasil dari pengolahan flow accumulation, lalu curah hujan Kabupaten Semarang. Lalu yang langkah pertama adalah membuat NDWI atau normalizer difference water index dengan menggunakan tool raster calculator. Maaf, pertama dan lalu pilih raster calculator, kita masukkan rumusnya, rumus NDWI 1, 2, 3. Untuk NDWI 1 menggunakan TOA 5, TOA 7, TOA 5. Lalu untuk NDWI 2 menggunakan TOA 3 dan TOA 5. Lalu untuk NDWI 3 menggunakan TOA 3 dan 7. Nah, kita masukkan rumusnya ke dalam raster calculator. Kita ubah ini menjadi TOA 5, TOA 5, TOA 7, menjadi TOA 5, TOA 5, dan TOA 7. Lalu kita ubah bagaimana, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita buat NDWI 1 dan 2 dan 3 sesuai dengan itu. Kita langsung masukkan data DEM Kabupaten Semarang. Kita buat insertnya dengan menggunakan Outlook Box, Flash Analytics. Lalu kita pilih hidrologi, lalu pilih teknologi analisis tool, surface, pilih surface, lalu kita pilih set. Kita masukkan set DEM-nya. Lalu kita ubah lokasinya, lalu klik OK. Kemudian melakukan pengolahan, kemudian melakukan reklas pada curah hujan Indonesia NDWI 3, Pulau Aceh, reklas kita mulai dari reklas NDWI 3. Kita pilih classify, kita equal 5. Menjadi menjadi 4. Lalu klik OK. Kita ubah urutan B1, 3, 4, dan 2. Kita ubah lokasi, lalu klik OK. Lalu kita reklas curah hujan. Ini kita reklas sama seperti tadi, tapi urutannya 4, 3, 2, 1. Lalu kita ubah nama lokasi, klik OK. Kemudian untuk curah hujan lagi kita reklas 2 kali. Kita masukkan hasil reklas pertama, ubah ini menjadi ini tetap, lalu kita pilih ubah lokasi penyimpanan, klik OK. Lalu langkah selanjutnya melakukan backup overlay pada hasil-hasil tadi, yakni hasilnya reklas Aceh, NDWI, HS, CHP yang kedua, klik OK. Setelah semuanya masuk, kita pilih setup well. From-nya kita buat 1, 5. Lalu untuk curah hujan kita buat 40, dan untuk baseline lainnya kita buat 20. Lalu kita ubah lokasi penyimpanan, lalu klik OK. Dan untuk hasilnya, mohon maaf, untuk hasil Kabupaten Semarang ini hasil reset, hasil raster C pertama, hasil raster reklas C kedua, hasil reklas reset, hasil reklas yang ketiga, hasil reklas Aceh, hasil lalu ini hasil weighted overlay-nya. Kemudian untuk kita ubah hasil weighted overlay ini menggunakan polygon raster, dan ini hasilnya. Kemudian kita melakukan langkah NDDI atau normalizer difference drop index untuk melihat kekeringan. Untuk rumusnya kita buka raster kalkulator, dan untuk rumusnya sebagai berikut.
NDVI. Nah, ini kita buat float, kita masukkan ke sini. Oke, NDVI plus NDVI 3. Ini dibagi, kembali satu float, kita masukkan NDVI 3, kita masukkan NDVI Kabupaten Semarang, lalu ubah outputnya klik OK, dan untuk hasil NDDA nya seperti berikut. Oh, tidak kelihatan ternyata. Maaf, tidak kelihatan. Kita ubah warnanya saja. Oke, untuk ini. Lalu kemudian melakukan DDI, melakukan FI, yakni dengan raster kalkulator sama. FI atau Enchant Vegetation Index, yakni dengan rumus sebagai berikut. 2,5 TAP 5, 4, dan 2 yang dibutuhkan. Lalu setelah memasukkan ini ke rumus, kita ubah lokasi penyimpanan, lalu klik OK, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Lalu DDI sama menggunakan raster kalkulator, DDI sendiri menggunakan rumus sebagai berikut. Kita masukkan sini, dan 5 dan 4 dan 5 dan 7-nya, lalu alokasi, lalu klik OK, dan untuk hasilnya seperti berikut. DDI, lalu kita buat TVI untuk thermal vegetation index, dan DDVI adalah different drought index. TVI kita masukkan rumusnya di ini, TVI menggunakan LSD dan FI. Setelah memasukkan LSD dan FI, kita ubah alokasi, lalu klik OK, dan untuk hasil TVI nya seperti berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan reclass pada NDDI, yakni classify, kita masukkan saja hasil NDDI nya, kita classify, kita ubah menjadi equal, kita ubah menjadi 4, kita ubah ini menjadi untuk NDDI kita ubah menjadi 0,01, 0,15, 0,25 dan 1. Lalu untuk DDI sendiri kita ubah objek value menjadi 5 kelas, dan setiap kelasnya kelas pertama 0, 16, 60, 51 dan 1319. Lalu untuk TVI juga menjadi 5 kelas, dan untuk value nya 55, 70, 85, 95 yang terakhir default. Lalu klik OK. Setelah itu ubah penyimpanan, lalu klik OK, dan hasil reclassnya seperti berikut. DDI, NDDI, DDI, dan TVI yang terakhir. Lalu kita ubah raster itu menjadi menggunakan polygon raster untuk menjadikan raster. Lalu langkah terakhir yakni didapatkan dari DDI, di mana terdapat lahan basah yang tidak begitu dominan pada wilayah ini. Lalu yang dominan adalah lahan kering, agak kering dan kering. Lalu pada hasil analisis DDI didapatkan hasil sebagai berikut, yang dimana sama, kurang lebihnya sama, dimana lahan kering dominan di sini. Lalu untuk selanjutnya adalah TVI hasilnya sebagai berikut. Untuk TVI sendiri, lahan kering tidak terlihat dominan, tetapi lahan basah yang terlihat dominan. Lalu sekian dari praktek saya dan praktek pendanaan. Lalu untuk solusinya yakni sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya himbauan pada masyarakat untuk melakukan pemangkasan daun pohon besar, dan adanya dari masyarakat minta edukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan pada aliran sungai dan berjaga kebersihan. Lalu yang ketiga, membersihkan dan menghubungi saluran sungai, air hingga sungai yang ada. Lalu dengan upaya melakukan penanaman pohon mencegah terjadi kering dan kekeringan karena pohon dapat mengikat air tanah menjadi cadangan saat kemarau. Sekian dari praktek saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ucapan perilaku, saya mohon maaf, dan apabila durasi ini panjang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.